Bismillahirrahmanirrahim. Jangan asal beribadah. Nabi SAW mengatakan, siapa yang berwudu seperti wuduku ini. Berarti wudu itu ada aturannya. Seperti wudunya Nabi SAW. Thumma qama. Kemudian dia melaksanakan salat. Faraka'a raka'atain. Dia melaksanakan salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihima nafsahu. Dan dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Ngobrol dengan dirinya sendiri, pripun maksudnya Pak? Ya seperti tadi, batin-batin sing gak karuan. Kadang ketika sholat, iku mau tahune wis mateng durung ya. Sholat kok goleki tahu. Ada orang ketika sholat, oh nopo kene njaba kok ngebel banter banget. Termasuk juga ketika sholat sambil grenengi imam, sapa to imame kok suarane fals seperti itu. Maunya jenengan kayak apa? Sehingga dia ketika sholat itu sambil bicara dengan dirinya sendiri. Maka Nabi SAW menyebutkan la yuhadditsu fihima nafsah. Dia tidak ngobrol dengan dirinya sendiri. Alias ketika sholat fokus terhadap apa yang digerakkan, gerakan yang dilakukan, dan fokus terhadap apa yang dia baca. Kalau sebagai makmum berarti apa yang dia dengar. Imam membaca misalnya Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Nanti tak lakukan waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Sehingga jenengan nalikane sujud teringat bacaan imam tadi. Rakaat pertama baca imam tadi. Baca apa tadi Pak? Surat Al-Fatihah. Ya, betul ya. Ada makmum yang sudah lupa. Tadi imamnya baca apa ya rakaat pertama? Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Lalu ketika Bapak Ibu sujud, kita membaca Subhana rabbiyal a'la. Ini atas perintah Allah tadi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Rabbmu. Kita praktekkan pada waktu posisi kita sujud. Sehingga kita lakukan itu dengan penuh perenungan. Itulah salah satu contoh orang yang khusyuk dalam salat. Maka apa kata Nabi SAW? Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Dosa-dosanya yang telah lewat akan diampuni. Hanya dengan 2 rakaat salat. Dan hadis ini berbicara tentang salat sunnah. Apalagi ketika yang dikerjakan adalah salat wajib. Maka tentu nilainya akan lebih besar. Makanya jamaah, kualitas salat itu bisa menjadi penghapus dosa sesuai dengan nilai kekhusyuan orang yang salat. Semakin banyak yang khusyuk, maka makin banyak dosa-dosa yang berguguran. Maka Nabi SAW menyebutkan as-salawatul khams. Salat 5 waktu, mukaffiratun lima bainahunna. Bisa menjadi kafarah untuk dosa-dosa yang dikerjakan di antaranya. Bar subuh sampai zuhur. Kinten-kinten dosa boten, Pak? Bar subuh sampai zuhur kira-kira ngelakoni dosa boten, Pak? Boten Mas, wong ning masjid terus kok. Alhamdulillah nek iktikaf. Tapi kan kita keluar masjid beraktivitas. Kalau sudah keluar masjid kita beraktivitas, pasti kita melakukan dosa. Enggak mungkin tidak. Nanti Allah Subhanahu wa taala sediakan salat zuhur. Yang itu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan antara subuh sampai zuhur. Selesai zuhur kita keluar masjid atau turun yang masjid, keluar masjid ya. Kita keluar masjid dan kita melakukan dosa lagi sampai asar. Lalu selesai ketika asar Allah jadikan salat asar ini penghapus dosa-dosa kita sebelum asar. Dan begitu seterusnya. Namun ini bisa berfungsi kalau jenengan sungguh-sungguh dalam melaksanakan salat 5 waktu. Untuk itu upaya yang dilakukan setan dalam menggoda manusia ketika sholat adalah dengan mempengaruhinya agar orang itu ngobrol dengan hatinya. Sehingga sholat setan datang. Lalu ngajak manusia itu ngobrol dengan hatinya. Ingatlah ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu. Sehingga sesuatu yang tidak kita pikirkan dalam sholat tiba-tiba muncul dalam sholat. Sekarang saya bacakan hadisnya. Ada setan yang spesialis ganggu sholat.
Masya Allah ya. Dia sudah mempelajari itu ribuan tahun, Pak. Lebih berpengalaman dia daripada kita. Makanya beda-beda antara satu orang dengan orang yang lain. Kita yang ada di sini, mungkin kalau disuruh cerita, kue sholat mikir apa? Satu dengan yang lain, seragam atau beda? Karena setan tahu, wong iki seneng nek dijak mikir bal-balan. Sing iki seneng nek dijak mikir pit-pitan. Gitu. Sehingga beda antara satu dengan yang lain. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nudiya lis-salati adbara asy-syaitanu wa lahu duratun la yasma'u ta'dzin." Apabila azan dikumandangkan, maka setan berlari menjauh dari masjid, walahu duratun, sambil terkentut-kentut. Ngentut dalam bahasa Arab itu ada dua ya. Dalam bahasa kita kan cuma satu namanya, ngentut ya. Kalau dalam bahasa Arab ada dua, ada durat, ada fusa. Duratun itu kentut yang bersuara. Bahasa Arabnya durat. Kalau kentut tanpa suara namanya fusa. Nah, itu kentut pakai peredam. Namanya fusa. Kata Rasulullah SAW, adbara syaitanu walahu durat. Setan lari dari orang itu, atau setan lari dari masjid, walahu duratun, sambil mengeluarkan kentut yang bersuara. Kata Nabi SAW, hatta la yasma'at ta'din, sampai tidak dengar adzan. Berarti saking gedene Pak suara entute. Wallahu a'lam. Yang jelas dia lakukan itu biar tidak mendengar azan. Karena setan takut dengan apa jamaah? Dengan apa? Zikrullah, dengan azan. Makanya kalau azan kita diperintahkan nek azan sing seru. Biar apa? Biar orang yang jauh mendengar, dan salah satu di antara efeknya adalah setan akan menjauh dari tempat itu agar dia tidak mendengarkan azan. Fa idza qadha an-nidaa aqbala. Ketika azan selesai, dia balik lagi ke masjid. Lalu ganggu orang yang sholat sunnah. Begitu sudah sampai masjid, kita sholat sunnah, sing ra kelingan dadi kelingan. Mau kompormu wis mbok pateni durung ya. Jemurane wis mbok entas durung. Padahal waktu di perjalanan menuju masjid sama sekali enggak kepikiran. Ketika mulai takbiratul ihram, mulai kepikiran. Ngeten nggih, Bu? Ya. Begitu teringat, begitu takbiratul ihram kita banyak teringat. Kok teringat? Jadi pawone mau teringat ini, teringat ini, teringat ini. Itu karena godaan setan. Hatta idza thuwiba bis salati adbara. Ketika iqamah dikumandangkan, setan itu pergi. Hatta idza qadat tathwib. Begitu iqamat sudah selesai, aqbala, dia balik lagi. Hatta yakhtura bainal mar'i wa nafsih, sehingga dia banyak membisikkan ketika seorang hamba itu sedang sholat, dia bisikkan ke dalam hatinya. Yaqulu uzkur kada, uzkur kada. Dia mengatakan, coba ingat ini, ingat ini, ingat ini. Diingatkan oleh setan. Lima lam yakun yadhkur. Kata Rasulullah SAW, dia mengingatkan sesuatu yang tidak terlintas dalam ingatan. Saya enggak kepikiran, jadi kepikiran. Hatta yadhalla rajulu la yadri kam shalla. Sampai orang itu lupa berapa jumlah rakaat yang telah dia lakukan. Sehingga lupa itu salah satu di antara faktor godaan setan. Baik. Tapi seperti ini jamaah, lupa jumlah rakaat, lupa tidak tasyahud awal dan seterusnya, itu tidak dosa. Sebab manusia pasti mengalami itu. Apalagi untuk jumlah yang banyak, misalnya 4, 3. Dan seragam gerakannya. Rakaat 1 dengan rakaat kedua seragam atau beda, Pak? Seragam ya. Karena gerakannya seragam, jadi memungkinkan orang itu mengalami kelupaan. Apalagi kalau sudah enggak nyambung dengan sholat yang dia kerjakan. Baik, saya punya cerita ya. Dalam mazhab Hanafiyah, ada sebagian ulama Hanafiyah yang memberikan penjelasan begini. Kalau ada orang itu lupa, kelalen boh kunci, dompet, atau yang lainnya, maka salah satu di antara solusi yang bisa dia lakukan adalah kerjakan sholat 2 rakaat.
Karepe pripun, Pak? Napa ngundang setan? Bukan. Ya. Tapi maksudnya adalah kalau kau kerjakan sholat itu dengan semangat khusyuk, pasti setan akan goda. Dan di saat itulah bisa jadi setan akan mengingatkan apa yang terlupa. Wah. Ini saya cuma menyampaikan keterangan sebagian ulama ya. Terjadilah apa yang terjadi. Saya punya jadwal kajian Ba'da Asar ya. Kajian Ba'da Asar terjadwal di Pogung. Ketika sholat asar, blas gak kelingan Pak. Dari mulai duhur sampai asar, sama sekali gak kemutan. Kemudian rakaat terakhir sholat asar, waktu sujud kelingan. Wah, nanti ada kajian di Pogung. Ini atas apa ini? Jangan sebut atas jasa setan ya. Cuman tiba-tiba keingat, oh iya, ada jadwal kajian Ba'da Asar di Pogung. Dan itu belum ada persiapan ya. Akhirnya persiapannya setelah asar. Dan kadang sebagian orang menemukan inspirasi ketika sholat. Dan itu salah satu di antara gangguan dalam sholat. Tapi sebagian gangguan itu memberikan efek bermanfaat bagi urusan dunia manusia. Meskipun mengurangi pahala sholatnya. Tetap semangat untuk jaga khusyuk. Karena musuh kita nggak pernah lalai. Kalaupun mereka tidak berhasil menggoda kita untuk tidak sholat, mereka tidak akan pernah diam untuk menggoda kita agar sholat kita rusak. Maunya setan itu kan biar kita nggak sholat ya. Ojo sampai sholat ya. Sehingga di rumah diganggu pakai ya burung dara ya, dolanan manuk terus ya, sampai lali asar hingga mepet maghrib. Tengah iki wonten, Pak? Nggak ada ya? Di masjid nggak ada. Di luar masjid ada. Nah. Makanya ketika sholat karena kita fokus dengan sholat yang kita kerjakan, sehingga sholat kita itu disebut oleh Nabi SAW sebagai kegiatan yang sangat sibuk. Nabi SAW, silakan dibuka halaman 5. Nabi SAW menyebut sholat dengan kesibukan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, bahwa beliau pernah memberi salam kepada Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Rasulullah SAW sedang sholat, Ibnu Mas'ud datang ngasih salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Namun Nabi SAW tidak menjawab sholatnya, tidak menjawab salamnya. Seusai sholat, Nabi SAW mengatakan, Inna fis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sholat itu ada banyak kesibukan. Maka jangan diganggu dengan kesibukan yang lain. Karena sesuatu yang sudah sibuk, jangan ditambahi dengan kesibukan yang lain. Ada kaidah yang mengatakan, al-mashghulu la yushaggal. Sesuatu yang sudah sibuk, jangan ditambahi dengan kesibukan yang lain. Beliau menyebut sholat dengan kegiatan yang berisi kesibukan. Karena orang yang salat secara lahir batin sedang melakukan banyak aktivitas. Aktivitasnya apa Pak? Wong nganggur kaya ngono. Sibuk itu. Sibuk mikir apa? Sibuk mikir apa yang sedang dia kerjakan. Dia membaca Al-Quran, dia membaca zikir. Dan pikirannya fokus dengan apa yang dia baca. Fisiknya fokus dengan gerakan tertentu. Batinnya juga fokus memikirkan hal tertentu. Artinya dalam sholat pikiran tidak kosong, namun penuh dengan kegiatan. Meskipun orangnya diam. Diam itu belum tentu pikirannya kosong. Beda dengan orang yang bengong. Nyawang ning ado, bengong. Itu bisa jadi pikiran kosong. Khusyuk banget toh kamu ini. Itu bukan khusyuk, itu pikiran kosong. Karena itulah, pada waktu orang punya masalah, biasanya yang dilakukan apa Pak? Turu. Ya. Kebanyakan di antara kita kalau punya masalah apa? Kita tidur. Tujuannya apa? Untuk meredam pikiran berat karena kita sedang memikirkan masalah. Tapi beda dengan Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW punya masalah, beliau salat. Sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam
idza jadzabahu amrun shalla. Nabi SAW kalau sedang punya pikiran berat, lagi punya masalah serius, beliau kerjakan sholat. Tujuannya apa? Mengalihkan pikiran berat tadi kepada bermunajat kepada Allah. Sehingga akan lebih menenteramkan hati. Tensi marahnya jadi mulai turun. Ya. Tensi stresnya jadi mulai turun. Karena orang itu sholat. Ya. Suami istri padu gitu ya. Apa yang Bapak lakukan ketika Bapak berantem dengan istrinya? Ratau padu Pak Ustadz. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Kalaupun terjadi misalnya ketegangan dalam rumah tangga. Sing lanang karo sing bojone berantem. Kira-kira apa? Orang yang berantem itu hati nyaman atau capek? Capek. Batin itu terasa apa? Capek. Batinnya lelah. Dalam posisi seperti itu, saya sarankan, coba jenengan sholat. Jenengan sholat. Langsung ambil wudhu, sholat. Mungkin dalam posisi suami masih emosi. Tapi dengan wudhu yang dia lakukan, mengusir panasnya emosi disebabkan karena hembusan setan. Lalu dia kerjakan sholat. Dia alihkan pikirannya. Dari yang sebelumnya mikir bojone ya. Bojoku kok kaya ngono, bojoku kaya ngono. Kan mikir-mikir seperti itu. Sing lanang krasa bener, sing wedok krasa bener. Akhirnya terjadilah perang pemikiran. Ghazwul fikri. Masya Allah. Dalam rumah tangga. Sing lanang krasa bener, sing wedok krasa bener. Saling suudzon. Tapi ini kalau dibiarkan, capek itu batin. Anda redam itu dengan cara sholat. Ala bidzikrillahi tatma'innu al-qulub. Ingatlah dengan zikrullah itu bisa membuat hati semakin tenang. Ya. Makanya kalau ibu-ibu melihat suaminya kok sholat, bapak kok sholat terus, itu lagi nesu karo jenengan. Ya. Baik. Nah selanjutnya, lalu apa yang perlu dipikirkan ketika sholat? Nah ini kita sedang membahas bagaimana cara mengatur pikiran dalam sholat. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang perlu kita pikirkan ketika kita sedang sholat. Sementara berbicara dengan jiwa sendiri menghasilkan rasa khusyuk dalam sholat. Khusyuk ketika sholat berarti fokus. Fokus dengan apa? Fokus dengan konten sholat. Fisiknya fokus dengan gerakan yang sesuai sunnah. Anda diam, wajah menghadap ke arah tempat sujud, tidak banyak bergerak, maka ini adalah fokus yang kita lakukan dalam bergerak. Dan semakin orang itu banyak diam, itu membuat batinnya lebih tenang. Makanya seperti kemarin yang pernah kita singgung ya. Sing randuwe agama saja Pak, orang yang nggak punya agama ya. Dia itu menyelesaikan masalah itu kadang dengan gerakan diam. Senam yoga ya. Itu kan termasuk yang dilakukan oleh orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Ya terserah mereka. Ada yang pakai gerakan kanan, kiri, tengplungkit itu ya. Dan itu atas inisiatif mereka sendiri. Ketika mereka ditanya, ini manfaatnya apa gerakan kayak gini? Kan tidak produktif. Mending kamu di depan laptop, bisa produktif. Bagi mereka tidak. Ini dalam rangka untuk relaksasi. Pikiran yang terlalu banyak beban. Baik beban pekerjaan, beban interaksi dalam rumah tangga. Mereka lakukan relaksasi dengan cara itu. Senam yoga. Wong muslim gak perlu senam yoga Pak. Jadi kan bisa lakukan sholat. Di sebuah tempat ibadah di bandara. Bandara ini di negara non muslim ya. Antara masjid, tempat sholat, dengan tempat ibadah non-muslim itu cuma disekat triplek. Sehingga suara sebelah itu kedengaran. Waktu saya sholat subuh di situ, kedengaran ada orang non-muslim, dia bersemedi. Lah kok waktu ini podo subuhan. Wong beda ya, yang satu kaum muslimin sholat, sebelahnya itu ceplek, ini ngapain ya? Tak lirik pas sebelah, oh dia sedang melakukan semedi. Ini padahal di bandara Pak ya.
yang kita cuman paling nunggu di situ hanya beberapa menit saja. Itu dipakai kesempatan untuk menenangkan batin. Nah, kaum muslimin melakukan sholat dalam rangka itu. Dia fokus memikirkan sholat. Sekarang kita akan lihat apa konten sholat. Konten sholat berarti unsur sholat. Dan itu ada dua. Yang pertama adalah gerakan, yang kedua bacaan. Karena itu fokus terhadap isi sholat berarti fokus memikirkan gerakan dan bacaan sholat. Fokus memikirkan gerakan sholat berarti memikirkan bagaimana agar kita melakukan gerakan yang sesuai panduan Nabi SAW. Dan ini bisa didapatkan kalau orang itu pernah belajar bagaimana cara sholat yang benar. Nabi SAW mengajari sholat pripun to carane. Dia lakukan sesuai dengan apa yang pernah dia baca. Itu akan membuat orang jadi fokus memikirkan gerakan sholatnya. Nah, kemarin sudah saya kasih kata kunci. Caranya apa ini? Jadikan sholat kita berdalil. Jadikan sholat kita berdalil. Karena sholat kalau berdalil, maka orang yang melakukannya akan lebih serius. Sing bener tuh koyong ini. Sing bener koyong ini. Saya kadang ngasih ilustrasi seperti ini. Para aparat ya, anggota Polri atau anggota TNI. Nalikane dia melakukan gerakan hormat. Hormat senjata, gerak. Itu kalau nggak serius, dia apakan, Pak? Dijewer sama atasannya. Yang benar tuh kayak gini, mosok hormat kayak gini, yang benar kayak gini. Padahal Pak, orang melakukan gerakan hormat seperti itu, ini kan urusan dunia murni ya. Dapat pahala nggak Pak? Tidak, itu urusan dunia murni. Dalam masalah baris berbaris, hormat senjata, gerakan siap atau gerakan apa, itu kalau nggak serius, disentili karo komandani. Kita melakukan gerakan sholat, kadang kita nggak serius. Ya memang tidak ada komandan yang jewer kita. Cuman Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang sedang kita lakukan. Sehingga kalau kita menghargai salat kita, lakukan gerakan dengan benar. Orang yang latihan tari, iki kurang melengkung loh ya, melengkung, dibuat melengkung. Ada sekolah seni tari ya, di Jogja wonten, di daerah Bantul ya. Itu Masya Allah, sampai gerakan driji, itu diperhitungkan. Kita juga ada gerakan jari, misalnya mengangkat telunjuk ketika tasyahud. Cara yang benar ketika melangkat telunjuk gimana Pak? Mas yang penting waton ngene Mas. Oh enggak, itu ada dua cara yang diajarkan Nabi SAW. Pripun Pak Ustadz? Nanti akan kita bahas ya, belum waktunya. Ada dua cara. Cara A dan cara B. Sehingga tidak ada istilah waton, karena sudah diajarkan. Wong nari saja misalnya drijine kudu metu siji, melbu siji itu dihitung kok. Kita dalam sholat ya harus memperhitungkan bagian itu. Baik, ini fokus terkait gerakan. Karena itu seorang hamba dituntut untuk mempelajari tata cara sholat Nabi SAW. Lalu setelah dipelajari, sesuaikan gerakan dia dengan gerakan sholat yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Prinsipnya, jadikan gerakan sholat kita berdalil. Sesuaikan dengan dalil, maka kita akan bisa khusyuk dalam sholat yang kita kerjakan. Dan termasuk di antara fokus memikirkan gerakan adalah merenungkan makna, memahami arti dari gerakan. Seperti merenungkan mengapa harus berdiri, mengapa harus sedekap, mengapa harus ruko, sujud itu kenapa sih, ruko itu kenapa. Kayak gini kan nggak bisa dipikir manusia ya. Makanya sholat disebut sebagai ibadah mahdoh. Mahdoh itu artinya murni. Ibadah mahdoh berarti ibadah murni. Karena dalam sholat itu semua gerakannya syariat yang ngatur. Murni dari wahyu yang diajarkan oleh Allah kepada sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang orang yang pakai logika itu bingung ya. Saya pernah dapat cerita, kalau nggak salah orang Perancis, pokoknya orang Eropa ya. Ada orang Eropa tanya sama Muslim, kau kalau sholat tuh ngapain begini?
Apakah ini antena yang akan menghubungkan kamu dengan Tuhanmu? Sehingga sinyalnya bisa lebih cepat dilepaskan gitu ya. Dia mikir kayak gitu karena bagi dia dinalar dengan teknologi yang selama ini dia pahami. Antena kan dibuat lincip biar apa? Lebih mudah melepas sinyal. Nah, kata dia kan, nah ini dibuat lincip biar lebih gampang melepas sinyal. Orang sampai tanya kayak gitu, dan itu non-muslim, tanya demikian. Dan bagi kita, kami melakukan seperti ini karena Nabi SAW melakukannya. Dan ini adalah isyarat tauhid. Makanya menurut pendapat sebagian ulama, isyarat telunjuk ini dibaca atau dilakukan saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita berisyarat telunjuk sebagai isyarat tauhid. Robku Tuhan yang satu. Ya. Kemudian ini dipraktekkan orang ketika selfie, tauhid. Ya. Tapi saat pemilu jangan ya, ini bisa berbahaya. Baik. Selanjutnya, fokus memikirkan bacaan dalam sholat. Bagaimana bentuk fokus memikirkan bacaan ketika sholat? Bentuknya adalah dia merenungkan makna dari setiap bacaan yang dia lantunkan dalam sholat. Allahu Akbar. Sambil merenungkan Allah, zat yang maha besar. Akbaru min kulli syai', lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari urusan yang kau tinggalkan sebelum sholat. Lebih besar daripada aktivitas yang lainnya. Lebih besar dibandingkan panggilan atasan kepada kita. Lebih besar dari segala sesuatu yang ada di kanan kiri kita. Saya tinggalkan yang lain karena ingin menghadap Allah Ta'ala. Dan makna itu kan yang disebutkan dalam dalil. Ya. Ketika Allahu Akbar, makna Allahu Akbar adalah Allahu Akbaru min kulli syai'. Allah itu maha besar dari segala sesuatu. Maka ketika kita sedang sibuk banget, kita lagi sibuk banget, ini banyak urusan ini. Ini kalau nggak selesai, nanti mungkin usaha saya akan rugi. Tapi begitu dia mendengar azan berkumandang, Allahu Akbar, Allah maha besar. Dia berani untuk meninggalkan. Sudahlah, tak tinggalkan. Tak tinggalkan dalam rangka untuk salat. Allah lebih besar daripada segala sesuatu. Lebih besar dari aktivitas yang aku lakukan. Lebih besar dari kegiatan yang aku lakukan. Menghadap Allah Ta'ala. Diawali dengan kalimat Allahu Akbar. Masya Allah. Cara seperti ini membuat seorang hamba itu semakin fokus dengan salat yang dia kerjakan. Dan dia tidak merasa sedih, kehilangan peluang. Makanya jamaah, sebelum salat, pastikan batin itu enggak terlalu banyak pikiran. Kalau masih ada potensi banyak pikiran, tolong diselesaikan sebelum sholat, agar ketika Anda mengucapkan Allahu Akbar, itu jauh lebih tenang. Dalam posisi misalnya apa? Lapar banget, ada makanan yang sudah siap dihidangkan. Kemudian tinggal makan. Mana yang lebih bagus? Makan dulu atau sholat dulu? Kok bisa, Pak? Lebih baik makan mikir sholat, timbangannya sholat mikir panganan. Dan itu bagian dari fikih seorang hamba. Pengetahuan agama seorang hamba salah satunya adalah dia hilangkan semua potensi yang membuat dia nggak fokus, agar dia bisa lebih fokus ketika melaksanakan sholat. Fokus di bagian yang kedua ini, yaitu fokus memikirkan bacaan-bacaan sholat, lebih rumit untuk dilakukan. Karena orang yang sholat harus mengerti bahasa Arab dan mampu memahami maknanya. Bagian inilah yang akan kita jabarkan lebih banyak, sehingga sangat membantu seorang hamba untuk menyibukkan dirinya, untuk memikirkan setiap bacaan sholat. Jadi, buku tafsir sholat ini sudah menjadi rencana kami ya. Saya sudah punya angan-angan kapan bisa menulis itu. Jauh sebelum saya nulis buku ini. Mungkin sudah 3-4 tahun yang lalu. Jauh sebelum pandemi. Ini kan terbit saat awal pandemi buku ini. Jadi saya ngisi kajian tentang cara sholat khusyuk. Dan salah satu poin sholat khusyuk adalah
memikirkan bacaan sholat. Nah, jamaah bingung, Pak Ustadz, kita kan bukan orang Arab. Lalu kita membaca bacaan sholat yang berbahasa Arab. Kita membaca Subhana Rabbiyal Azim, kita membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu, kita membaca Subhana Rabbiyal A'la, kemudian membaca doa-doa yang lain ketika dalam sholat. Lah nek ra ngerti terus pripun? Saya mau belajar di mana? Nah, itu membuat saya kepikiran, wah, berarti harus ada buku khusus bahas tafsir doa-doa itu. Ya, sehingga tidak bahas tafsir Al-Quran, tapi yang dibahas adalah tafsir doa-doa dalam sholat. Itu yang melatar belakangi saya menulis buku tafsir sholat. Ketika seorang hamba fokus dengan dua hal ini, berarti sang hamba telah fokus memikirkan isi sholat. Dan itulah jatah khusyuknya hamba dalam sholat. Wallahu ta'ala alam. Pun juga Pak. Karena sudah banyak yang dingklok ini Pak. Niki melebet TV loh niki. Saking khusyuknya. Khusyuk ya. Memang itu efek dari kajian yang serius ya. Karena Nabi SAW menyebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Apabila ada sekelompok orang yang berkumpul di rumah Allah alias di masjid, yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka saling mengkaji kitabullah, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan kepada mereka. Saking tenangnya sampai dodingklok. Memang ujian kajian setelah subuh ya kayak gini ya, dodingklok ini. Apalagi nanti pas Ramadan, Masya Allah. Sing tangi mung sing ngomong tok. Oke, ini selanjutnya kita buka kesempatan bagi para jamaah. Kita sudah jam 5:30. Dan pertemuan berikutnya yang akan kita bahas adalah 5 catatan tentang khusyuk dalam sholat. Yang kalau di buku di halaman 8 ya. Tentang 5 catatan khusyuk dalam sholat. Wallahu a'lam. Baik, nanti bisa disalurkan di soft paling depan, biar soft yang paling depan yang akan mengantarkan. Ada yang boleh langsung? Oh, baik, silahkan monggo Pak. Baik. Kalau kita sedang punya masalah ya, kita dianjurkan untuk melakukan sholat sunnat. Itu bagaimana niatnya dan bagaimana caranya. Jadi sholat sunnah itu ada yang sholat sunnah tanpa sebab. Maksudnya tanpa sebab itu adalah bukan karena masuk masjid. Kalau masuk masjid kan berarti tahiyatul masjid ya. Kalau selesai wudhu disebut ba'diyah wudhu. Kalau sebelum duhur berarti qobliyah duhur dan seterusnya. Mau safar berarti sholat safar. Nah sekarang ada orang yang dia nggak ada sebab itu semuanya. Cuman dia punya masalah. Ya, ono sing nagih ning ngarep kae, ono sing nagih. Nah. Nagih napa Pak nika? Duka nika nagih utang napa-napa ya. Lalu Anda merasa bingung, wah ini kok wis ono sing nagih ya. Isu-isu wis ono sing nagih. Anda berwudu, lalu sholat 2 rakaat. Berarti di sini bisa diniatkan ba'diyah wudu. Ya. Karena kita melakukan sholat setelah apa? Berwudu. Atau kalau misalnya dalam posisi saya sudah punya wudu, tinggal sholat, maka diniatkan dalam rangka sholat sunnah mutlak. Dan itu sholat sunnah tanpa sebab. Ya cuman sholat begitu saja. Dengan niat agar hati kita lebih tenang. Dengan niat agar kita lebih bisa fokus. Sehingga ketika ada orang yang nagih, dodok pintu, kita sholat di dekat pintu itu. Sambil dikeraskan, Allahu Akbar. Sing nagih wedi Pak. Masya Allah. Ini orang kok sudah teriak jihad, Allahu Akbar. Padahal lagi sholat ya. Akhirnya yang nagih utang pergi. Bisa jadi hasilnya seperti itu. Intinya kita sholat di situ niatnya adalah sholat sunnah mutlak atau sholat sunnah ba'diyah wudu. Tata caranya sama sebagaimana sholat 2 rakaat yang lain.
kerjakan 2 rakaat, kemudian gerakan-gerakannya, bacaannya sama seperti kita sholat subuh atau sholat qobliyah subuh. Tidak ada bacaan khusus, sama sebagaimana yang lain. Nah, baik, memang ada sebuah hadis, hadis riwayat Al-Bazzar ya. Kita dianjurkan sebelum keluar rumah untuk sholat dan ketika masuk rumah dianjurkan pula untuk sholat. Itu sholat apa? Itu sholat menjelang safar dan sepulang dari safar. Jadi Nabi SAW menyebutkan apabila kalian hendak keluar rumah, fasalli rak'ataini tamna'ani min kulli afatin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian hendak keluar rumah, maka kerjakanlah salat 2 rakaat sebelum keluar rumah. 2 rakaat itu akan menghalangi kamu dari segala potensi keburukan di luar. Dan ini dianjurkan tidak hanya ketika mau berangkat haji saja, atau mau berangkat umroh. Dan itu juga dilakukan di rumah, bukan kumpul di masjid. Biasanya kalau jamaah haji kan sebelum berangkat ke Donoyudan untuk Jogja ya, kumpul teng pundi Pak biasanya Pak? Di Masjid Sleman, kalau orang Sleman, kalau orang Jogja di Masjid Kauman. Setelah di Masjid Sleman, terus sholat 2 rakaat dengan niat sholat safar, baru berangkat ke Solo untuk melakukan pemberangkatan ke Saudi. Yang lebih benar itu dilakukan di rumah. Jenengan sholat 2 rakaat di rumah, lalu kumpul di Masjid Sleman, nanti di situ sholat lagi monggo dengan niat sholat duha atau sholat yang lainnya. Kemudian setelah itu berangkat ke Solo. Nah, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa hukumnya sholat dengan mengenakan pakaian sajadah, peci, namun dari hasil pemberian teman yang bekerja di dunia riba? Ulama berbeda pendapat ya tentang hukum menerima hadiah dari orang yang bekerja di dunia riba. Apakah boleh ataukah tidak? Kalau dalam mazhab Malikiyah 100% tidak boleh. Sampai sebagian ulama Malikiyah mengatakan, kalau kamu kehausan, fasukita min baitis sarraf, lalu kau dikasih minum oleh orang yang pekerjaannya riba, fala tashrabhu, jangan minum air itu. Bahkan ketika kamu kehujanan, fastadalla tahta dhilli baitis sarraf, lalu ngeyup, kita berteduh di bawah balkon rumah orang yang pekerjaannya riba, maka suruh pindah. Karena atapnya ini atap riba. Masya Allah, kok sampai kaya ngono Pak? Ini ulama Malikiyah. Jadi paling serius dalam masalah seperti ini. Kalau menurut mazhab Syafi'iyah, hukumnya tidak sampai dilarang, tapi statusnya makruh. Nah, pertimbangan makruh itu begini. Kalau bisa nolak, tolak. Tapi kalau nggak bisa nolak, misalnya, mosok karo dulur dhewe kaya ngene kok nek wonge lara ati malah marakno padu, gitu. Ini sama saudara, sama tetangga dekat. Kalau saya nggak terima, mungkin dia akan sakit hati. Dikiranya saya memusuhi, nanti malah berantem. Akhirnya Anda tetap menerima. Kemudian dikasih balasan. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, karena Rasulullah SAW yakbalul hadiyah wa yuthibu alaiha. Rasulullah SAW menerima hadiah dan beliau membalas hadiah. Lalu Anda kasih balasan. Itu akan semakin membuat suasana makin dekat. Bisa jadi dengan itu dia terpengaruh untuk hijrah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mohon dijelaskan tentang PP Muhammadiyah yang telah mengeluarkan fatwa haram untuk Bitcoin dan cryptocurrency. Saya belum mendapatkan putusan Dewan Tarjih tentang ini maksudnya saya belum baca itu ya. Kalau misalnya Bapak sudah mendapatkannya, nanti bisa di-share ke panitia agar nanti panitia menyampaikan ke kami. Dan memang jumhur ulama melarang kripto
melarang Bitcoin meskipun belum ada fatwa resmi dari lembaga fikih internasional. Yang sedang ditunggu untuk saat ini adalah ada fatwa resmi dari Majma' Fikih Islami, lembaga fikih internasional, baik yang berada di bawah Rabithah Alam Islamiyah maupun yang berada di bawah OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Dan sementara ini baru ada lembaga-lembaga kecil yang sudah mengeluarkan fatwa. Wallahu a'lam. Monggo bagi yang lain pun juga silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Di sebagian masjid kadang ada yang sebelum iqamah ya, antara adzan sampai iqamah itu ada puji-pujian ya. Puji-pujian, ada yang pakai bahasa Indonesia, ada yang pakai bahasa Jawa, ada yang pakai bahasa Arab. Nek ning Sunda ya bahasa Sunda. Ya. Sehingga beda-beda antara satu masjid dengan masjid yang lain. Dan dulu waktu kecil saya diajari ya, seperti itu di masjid kampung saya. Ya meskipun nggak disuruh megang mikrofon Pak, karena masjidnya randuin mikrofon ya. Dan pakai bahasa Jawa. Cerita tentang Nabi Muhammad ya. Cerita tentang A, cerita tentang B. Saya perhatikan sebenarnya teksnya itu bukan pujian untuk Allah. Teksnya itu kadang kebanyakan bukan pujian untuk Allah. Tapi isinya cerita. Kadang baca manakib. Manakib itu kan keistimewaan ulama. Baca sejarahnya ulama. Itu dibaca antara adzan sampai iqamah. Baca ini sesuatu yang istimewa, bagus ya. Seperti kita baca sirah. Cuman kadang wong sing moco gak ngerti. Wis gak ngerti, seru. Akhirnya ganggu yang lain. Kita tidak mengingkari yang membaca. Kita tidak mengingkari teksnya. Kalau saya baca teksnya, ini cerita ini. Cerita tentang Abdul Qadir Jailani. Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib Imam Syafi'i itu sama dengan sejarah keutamaan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sifat-sifat baiknya apa saja sih? Nah itu disebutkan dalam Manaqib Imam Syafi'i. Manaqib Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir Jailani itu beliau punya sifat-sifat sempurna apa saja. Sifat-sifat baiknya apa saja. Itu nek diwoco dengan cara dibaca seperti kita membaca cerita, paham artinya, paham maksudnya, kan lebih mengena. Cuman sing moco pakai bahasa Arab gak ngerti sing diwoco iki apa. Plus dibaca dengan suara keras sehingga podo-podo gak ngerti kabeh. Tapi orang yang berada di dalam masjid mungkin akan terganggu. Dan kejadian ini pernah ada di zaman Nabi SAW. Para sahabat di dalam masjid, mereka ketika sholat ada yang baca Quran pakai suara keras. Kerasnya di masa silam nggak pakai mikrofon Pak. Cuman dibaca dengan suara keras. Dibaca dengan suara keras. Lalu beliau SAW keluar. Dan beliau mengatakan, jangan ganggu antara satu dengan yang lain. Fa innakum tunajuna rabbakum. Kalian itu sedang bermunajat kepada Allah Ta'ala. Dat yang kalian panggil bukan dat yang tuli, bukan dat yang budek, bukan dat yang jauh. Fa innakum tad'una sami'an qariba. Dat yang kalian panggil itu dat yang maha mendengar lagi maha dekat. Ngapain bengak-bengok? Karena efek sampingnya ganggu kepada sesama. Lupa itu kan syiar. Syiar itu tidak dilarang. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Kalau emang itu syiar, kenapa Rasulullah SAW melarangnya? Makanya di posisi ini tidak masuk bagian dari syiar. Syiar itu tidak ada sisi pelanggaran syariat. Kenapa kok Anda nyebut itu pelanggaran syariat? Rasulullah SAW pernah melarang praktek seperti itu.
ada jamaah, kan di masjid kumpul banyak orang. Ada yang sholat, ada yang baca Quran, ada yang terus seru-serunan, banter-banteran. Ada yang kenceng, ini nambah kenceng. Akhirnya di masjid itu bising suaranya. Ini di luar waktu sholat wajib ya. Ini pas, dan ini kejadiannya waktu tahajud. Sebelum subuh, sahabat datang ke masjid, ada yang sholat tahajud, ada yang baca Quran dengan suara keras, terus lomba, jadi bising dalam masjid. Diseneni kalau Rasulullah SAW. Kita bisa bayangin, kalau kejadian semacam ini ada di zaman Nabi SAW. Lalu orang itu melakukan puji-pujian, samping rumahnya masjid adalah rumah Rasulullah SAW. Ini kan bukannya ganggu beliau yang sedang bermunajat kepada Allah. Sahabat yang cuman disuarakan keras saja dianggap oleh Nabi SAW itu ganggu. Apalagi pakai mikrofon. Sehingga kami sendiri kurang begitu paham ya. Alasan apa ya pakai mikrofon itu? Kalau alasannya syiar, ini pernah terjadi di masa silam dengan semangat yang dilakukan oleh sahabat tapi dilarang oleh Nabi SAW. Dan nggak ada syiar yang dilarang. Tidak ada syiar agama yang dilarang. Karena itu nggak mungkin beliau melarang syiar agama. Karena beliau nggak mungkin melarang syiar agama. Sehingga ini bukan bagian dari syiar. Syiar itu sudah tergambar dengan adzan. Kalau sudah ada adzan, itulah syiar yang sebenarnya. Makanya Bilal ketika adzan disuruh untuk naik. Dan beliau kan adzannya bukan di dalam masjid, bukan di ruangan. Tapi di bagian atap. Dilihat banyak orang. Lalu disuarakan dengan keras. Sehingga banyak orang bisa mendengarnya. Nah, sementara itu dilakukan sebelum orang sholat sunnah. Adzan apa enggak ganggu orang Pak? Oh, tidak, belum dimulai sholat sunnahnya. Sholat sunnah dilakukan setelah adzan apa sebelum adzan? Setelah adzan. Begitu adzan sudah dikumandangkan, kita sholat sunnah di masjid. Masing-masing fokus dengan sholat sunnah yang dia kerjakan. Insya Allah itu akan lebih fokus, lebih baik daripada disuarakan. Jadi kita tidak mengingkari teks yang mereka baca, selama teks itu tidak ada sisi yang bermasalah. Cuman yang kita nggak setuju adalah ketika itu dilakukan dengan cara tadi. Caranya ini kurang tepat Pak. Kalau sama-sama zikir, Bapak bisa baca zikir itu dengan suara pelan, tidak dikeraskan karena bisa mengganggu orang lain. Wallahu a'lam. Baik, pun cekap Bapak? Sudah ya? Puji-pujian disyariatkan dan kita diminta oleh Rasulullah SAW untuk banyak berzikir ya. La yazalu lisanuka radban bidzikrillah. Jadikan lisanmu selalu basah dengan zikrullah. Kemudian sholawat kepada Nabi SAW juga disyariatkan. Semakin banyak sholawat makin bagus. Tapi caranya yang salah. Ada amal benar, carane salah. Yang disalahkan apa Pak? Carane, luruskan caranya. Meskipun amalnya benar. Dulu ada sahabat yang beliau mendengarkan khutbah Rasulullah SAW dengan cara berdiri. Gak mau duduk dalam posisi puasa. Dan diem, gak mau ngomong sama dia. Sehingga dia itu posom bisu, posora gelemangan seperti orang puasa. Dan yang ketiga adalah dia itu berdiri, gak mau duduk. Rasulullah SAW berkhutbah. Lalu beliau tanya kepada sahabat yang lain, fulan itu kenapa? Ya Rasulullah, dia bernadar untuk mendengar khutbah Anda dalam posisi berdiri, berpuasa, gak mau bicara. Mungkin ini di luar khutbah Jumat. Nabi SAW sedang mungkin maringi pengajian, atau sedang menyampaikan tausiah. Akhirnya oleh Rasulullah SAW, perintahkan dia untuk duduk. Perintahkan dia untuk bicara. Puasanya silahkan lanjutkan. Sehingga praktek ibadah yang kecampur-campur dengan yang nggak benar itu, yang nggak benarnya disingkirkan, bagian yang benar silahkan dilanjutkan. Pak, niatnya kan bagus. Niatnya bagus. Amal yang salah tapi niatnya bagus, niatnya benar. Apakah amal yang salah ini bisa dinilai benar gara-gara niatnya yang benar? Tidak.
amal yang salah tidak boleh dibenarkan gara-gara niat yang benar. Kok bisa, Pak? Amalnya salah, ya jangan dinilai benar wong salah kok. Niatnya benar, alhamdulillah, tapi amalmu kudu dibenerin. Karena Allah menghisap lahir batin. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yanduru ila ajsadikum wala ila suwarikum. Allah tidak melihat jasad kamu, Allah tidak melihat wajah kamu, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Namun yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan kamu. Maka sebagaimana kita dihisap hati kita juga dihisap amal perbuatan kita. Orang korupsi untuk wakaf masjid, niatnya pripun, Pak? Niatnya pripun? Niatnya saya wakaf masjid. Tapi carane kriminal itu, korupsi. Apakah korupsi bisa dibela gara-gara ini? Silakan korupsi selama niatnya baik. Sehingga KPK membuat koreksi pasal. Ya, bagi para aparat dan seterusnya. Kemudian koma kecuali yang punya niat baik. Tidak dijerat oleh pasal apapun. Baik. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya jika sholat kita tidak 100% menghadap kiblat? Tidak 100% menghadap kiblat. Berarti menghadap kiblatnya berapa persen? Serong. Ya. Sholat tidak menghadap kiblat batal. Ya. Jika orangnya tahu dan tidak dilakukan dalam posisi di atas kendaraan. Kalau di atas kendaraan boleh menghadap ke arah manapun. Karena sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi tawajjaha haitsu tawajjaha rahilatuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di atas tunggangan beliau dan beliau menghadap sesuai dengan arah tunggangannya. Sehingga kadang sholat madem ngetan, madem ngulon, ngalor ngidul, sesuai dengan arah onta yang beliau tunggangi. Itu sholat di atas kendaraan. Jenengan sholat di atas pesawat, pulang dari umroh, pesawatnya madep pundi, Pak? Ngetan. Kursi pesawat bisa nggak diputar kayak kereta itu? Yang VVIP bisa, Pak. Yang kelas bisnis. Yang kelas ekonomi, nggak tahu kelas bisnis bisa nggak itu ya? Yang kelas ekonomi, ya kudu manut apa ana nih? Pak, pilotnya kon madep ngulon sik, Pak. Muter ngene ini. Sak rampungnya sholat kok madep ngetan meneh. Nggak mau dia. Baik, kembali ke sini. Sehingga untuk sholat di atas kendaraan menghadapnya bebas. Tapi kalau sholat di darat dan kita tahu arah kiblat, wajib menghadap ke arah kiblat. Karena itu bagian dari syarat sah sholat. Nah terus kalau nggak menghadap kiblat, Pak, ya batal. Kalau nggak 100%. Nah ini saya tanya ini, kalau nggak 100% itu berapa persen? Jadi begini ya, jika yang dimaksud masjidnya, Pak, belum dikalibrasi arah kiblatnya. Kalau yang dimaksud seperti itu. Sehingga misalnya kita sholat seperti ini ya. Lalu setelah dikalibrasi, Pak, niki kurang serong 3 derajat. Nah, akhirnya karpetnya rodok dibuat serong. Padahal kita sholat di masjid ini bertahun-tahun karpet lurus. Itu sah atau tidak? Jawabannya sah. Ulama sepakat, para ulama menegaskan jawabannya sah. Kok bisa sah, Pak? Karena menghadap kiblat itu tidak disyaratkan harus tepat ke arah titik Ka'bah. Nah, definisi kiblat, definisi sholat menghadap kiblat ya, bukan sholat tepat menghadap ke arah Ka'bah. Tapi definisi sholat menghadap kiblat adalah sholat menghadap ke arah di mana Ka'bah berada. Berarti kalau saya sudah menghadap ke arah di mana Ka'bah berada, saya sudah disebut sholat menghadap kiblat. Meskipun saya serong sekian derajat. Karena ini di luar kemampuan manusia. Kalau harus tepat titik Ka'bah itu manusia banyak nggak mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dan Allah tidak membebani jiwa melebihi dari kemampuannya. Dan jenengan bisa cek kiblatnya Masjid Nabawi. Sudah? Sekarang kan ada aplikasi Kiblat Finder itu ya. Sudah?
nyalakan itu, taruh di karpet Masjid Nabawi. Itu kurang nyerong, Mbak. Sekian derajat. Dan dari dulu kiblat itu nggak geser. Nabi SAW kan posisi raudhah ya dari dulu kayak gitu. Berarti Nabi SAW dan para sahabat kiblatnya kurang lurus, kurang benar titik Ka'bah. Ya, dari dulu seperti itu. Artinya bukan syarat kiblat itu harus tepat menghadap ke arah Ka'bah. Dan disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau ditanya tentang masalah kiblat, kata beliau, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblat. Ruang antara nek lor karo kidul niki kiblat. Jadi sampeyan nek madhep ngulon sudah disebut menghadap kiblat. Tidak disyaratkan harus lurus. Saya pernah diskusi dengan profesor dari UII ya, yang beliau punya program kalibrasi arah kiblat masjid. Waktu beliau sedang melakukan kalibrasi di masjid dekat rumah, kemudian saya tanya, Pak, coba tolong diukur ya. Kalau sholat itu serong 1 derajat saja. 1 derajat Pak ya. Serong 1 derajat. Itu nih ditarik ngulon penyimpangannya berapa? Dia pakai aplikasi. Dari titik Minomartani Pak. Dari titik Minomartani ditarik ngulon sampai ke Mekah. Serong 1 derajat. Itu penyimpangannya lebih dari 400 kilo. Penyimpangannya lebih dari 400 kilo. Padahal 1 derajat. Jenengan punya busur ya. Penggaris busur punya. Coba lihat 1 derajat itu berapa Pak? Kecil banget Pak ya. Kecil banget. Peluang orang salah 1 derajat ada nggak? Hampir semua. Apalagi di rumah kita kan enggak ada kalibrasi itu. Hampir semua. Apakah kemudian setiap kita sholat harus kalibrasi dulu? Nah kalau kita enggak bawa kompas gimana? Maka tidak syarat harus seperti itu. Karena kalau 1 derajat saja itu bisa penyimpangannya 400, berarti berapapun orang pasti akan menyimpang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Allah tidak mensyaratkan orang yang sholat harus tepat ke titik Ka'bah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.